Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas anugerah-Mu kami hari ini boleh berkumpul, beribadah, merasakan hadirat-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu dengan pujian, menyembah-Mu dengan nyanyian dan pujian syukur. Dan biarlah hari ini kami benar-benar menjadi percaya mendengar kabar baik Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Kuduskan dan urapi aku, beri tenaga dan kekuatan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah setiap kata kalimat dikuduskan, tidak ada satupun yang salah. Memberkati umat-Mu, memberkati anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Setiap pribadi mereka, setiap pribadi kami sangat berharga di mata-Mu. Dan biarlah setiap kami bersama-sama bersyukur karena di dalam kebenaran firman-Mu yang sakit semua disembuhkan, yang luka semua dipulihkan, dan kami semua terpelihara untuk menyambut Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu yang begitu besar, dan biarlah semua kami bersuka cita karena Tuhan Yesus Kristus telah bangkit menang atas maut. Kita boleh bersorak haleluya. Kita tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah hari ini semua yang menantikan-Mu menerima anugerah dan berkat-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bersama-sama dengan sukacita katakan amin. Silahkan duduk. Bapak Ibu diberkatilah semuanya. Salam kiri kanannya, katakan dengan sukacita sambil senyum yang lebar, katakan engkau orang yang sangat diberkati. Kau yang sangat diberkati. Coba ulurkan tanganmu ke mimbar, katakan engkau sangat diberkati. Engkau juga sangat diberkati. Oke. Di dalam 1 Petrus 1 ayatnya yang ketiga dikatakan tentang kehidupan yang baru, yang penuh pengharapan, yang kita terima, yang kita miliki di dalam Kristus karena rahmat-Nya. Dikatakan terpujilah Aba dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang karena rahmat-Nya, rahmat itu belas kasihan, mercy bahasa Inggrisnya. Yang besar, dia berbelas kasihan, dia sangat berbelas kasihan kepada kita. Belas kasihan itu membuat kita yang harusnya dihukum menjadi tidak dihukum. Berbeda dengan kasih karunia, apa yang tidak layak kita terima justru diberikan kepada kita karena kasih. Jadi ini berhubungan dengan dosa, dengan pelanggaran. Jadi ada rahmat-Nya yang besar. Paulus menulisnya di dalam teks yang ia tulis di dalam Roma pasal 5 ayat 20, perkataan yang sangat radikal apabila Bapak Ibu pernah baca. Hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Coba bayangin mindsetnya. Makanya kita di sini tidak mengajar hukum Taurat. Kita mengajar kasih karunia Yesus Kristus. Hukum Taurat diajarkan bukan sebagai hukum tapi sebagai buah. Menyembah Yesus yang hidup, tidak menyembah patung. Hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan, tidak dalam perzinahan. Tapi tidak diajar sebagai tuntutan. Supaya Bapak Ibu memahami cara kerjanya di otak kita. Kalau Bapak Ibu mendengar sesuatu, kemudian tiba-tiba ada muncul di hatimu sesuatu dengan tiba-tiba. Karena ada sebuah sistem di dalam dirimu. Amin. Saya kalau saudara cemberut dan mikir, di hati saya mikirnya, wah dia lagi mikir mau berkati gue. Itu sebuah sistem. Tapi ada orang kalau orang cemberut sambil mikir ngeliatin, wah dia kenapa nih, gue ada salah apa. Itu sebuah sistem. Saya kalau saudara cemberut mikir saya dari sini, wah dia mau berkatin gue, bingung gitu. Nah supaya pahami kebenaran ini dalam konteks sehari-hari, bahwa di mana dosa bertambah banyak, bersama-sama kita baca dengan kuat, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Jadi kasih karunia itu seperti bendungan yang siap dibuka, di mana hanya bisa terbuka kalau ada dosa. Kalau semuanya orang benar, dia nggak bisa beri kasih karunia itu. Dia diberikan sebagai anugerah. Ini sebagai mindset yang kita pahami. Kenapa di 1 Petrus 1 ayat 3 disebut karena rahmat-Nya yang besar. Jadi ada belas kasih yang besar supaya hari ini semua dengan sukacita datang kepada Yesus. Kemudian dikatakan melahirkan. Katakan melahirkan.
Melahirkan juga ada jalannya tuh, ada pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3. Ya kan? Nanti istrinya yang menderita, suaminya yang pingsan duluan. Kenapa? Karena nggak biasa melihat penderitaan. Nah dikatakan apa? Oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Pahami ya, ada dosa yang besar, ada belas kasihan besar, ada kebangkitan. Supaya kalau kita lihat kebangkitan jangan dipisahkan dari kematian. Makanya banyak orang ngotot banget, oh Yesus itu gak mati. Yesus itu diangkat langsung. Ada yang maksa banget Yesus itu gak mati, tapi Yesus canggih. Di dalam penderitaannya sebagai kemanusiaannya dia menderita. Tapi karena kasihnya dia bisa ngomong sama ibu inilah anakmu, dikatakan kepada murid inilah ibumu. Itu waktu di atas kayu salib. Supaya semua orang yang sekarang bilang Yesus tidak mati, Yesus tidak disalib, tidak mempunyai bukti sejarah. Karena murid yang dikasih itu dibilang inilah ibumu, dia menulis surat namanya surat Yohanes. Dia juga menulis Injil Yohanes. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 ditulis tentang hal itu. Mari kita baca bersama-sama 2 ya. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami. Lihat dengan apa? Mata, terus? Yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami. Keren, terus? Tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Jadi yang nulis ini seorang saksi. Amin. Kalau mau jujur dengan cara berpikir yang benar, Alkitab itu dokumen sejarah. Amin. Supaya teman-teman memahami sebelum kita masuk kepada kebenaran sesungguhnya. Makanya yang sakit pasti sembuh. Kalau yang gak ada duit gimana Pak? Pasti diberkati. Terus apa hubungannya berkat dan duit? Gak ada. Berkat Bapa Surgawi bukan duit. Karena dia bisa kirim burung gagak ke Elia untuk kasih makan. Sayangnya kita terlalu serakah, kita maunya berkuasa dengan kekuatan kita sendiri. Makanya kita mau duitnya saja. Oke? Tapi Tuhan akan buat seluruh dunia akan tidak lagi mempunyai alamat duit di mana. Where is your money? Karena nanti dia akan buat hanya orang yang percaya, yang terpelihara. Tepuk tangannya ragu-ragu. Saya tahu kalau ragu-ragu itu artinya saking sukacitanya. Takut diekspresikan. Sudah siap untuk kebenaran ini? Katakan rahmat yang melimpah. Katakan lahir kembali. Katakan hidup di dalam kehidupan yang baru. Dengan tubuh yang lama. Dengan keadaan yang lama. Nah ini yang kita mau taruh di kita punya otak bawah sadar. Supaya kalau ketemu penyakit, ada rasa sakit. Kayak tadi pagi saya mengalami satu rasa sakit. Tapi saya bisa merasakan Yesus lebih besar dari apa yang saya rasakan sakit. Jadi saya tidak, sama istri aja saya nggak ngomong. Baru curhat ke semua, teman-teman semua. Amin. Kenapa? Karena Yesus adalah kebenaran yang tidak terlihat, yang lebih nyata dari apa yang engkau rasakan. Yesus adalah kebenaran yang nyata, yang lebih real, lebih nyata dari apa yang kau rasakan. Nah itu sebabnya tema kita hari ini, Yesus Kristus Tuhan yang tersalib. Apa judulnya? Yesus Kristus Tuhan yang tersalib. Jadi gak usah ditanya, siapa yang bilang Tuhan? Ya lu gak baca sejarah. Jadi kalau mau baca sejarah, gak usah buku sejarah, baca Alkitab. Ini buku sejarah, ini dokumen sejarah yang ditulis oleh saksi. Oke? Nah supaya Bapak Ibu paham pendekatan yang kita mau beri kepada jiwa kita, kita tanamkan. Kenapa ada saksinya? Nah kalau Bapak Ibu paham Tuhan Yesus
tidak pernah mengorbankan dirinya karena dosa yang besar. Dia mengorbankan dirinya karena kasih yang besar. Di dalam 1 Yohanes 3 ayatnya yang kelima. Di situ ada kata-kata dosa, dikatakan kamu tahu, paham, ngerti bahwa ia telah menyatakan dirinya. Bersama-sama kita baca 2 ya. Supaya ia menghapus segala dosa dan di dalam dia tidak ada dosa. Di dalam dia tidak ada dosa. Yohanes ini orang yang roh. Makanya dia kalau nulis juga pada tulisannya dia yang pertama ditulis pada mulanya adalah firman. Firman pada mulai bersama-sama dengan Bapa dan firman itu dia ngeroh. Tapi kalau Petrus dia seseorang yang melihat perbuatan. Dia menulis kalimat ini dengan bahasa yang lain. Dia menulis dengan apa yang diperbuat Yesus. Apa yang dia lihat dari apa yang Yesus perbuat. Jadi ini berbicara tentang Roh Kristus. Makanya kalau Bapak Ibu pernah baca kisah tulisan tentang Natal di kitab Lukas pasal 2 kan dikatakan telah lahir Kristus. Tidak disebut Yesus, Kristus. Karena Yesus sejak lahirnya adalah Tuhan sendiri. Ada haleluya. Amin. Oke, senyum dulu. Kita tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Katakan, di dalam Yesus tidak ada dosa. Nah 1 Petrus 2 ayat 22 menulis dengan cara penulisan yang berbeda. Kita akan baca 1 Petrus 2 ayat yang kedua. Di situ dikatakan bersama-sama, ia tidak berbuat dosa. Bicara perbuatan. Ia tidak berbuat dosa. Kalau Yohanes, di dalam dia tidak ada dosa. Amin. Kalau Paulus, dia pribadi yang berpendidikan, dia canggih. Makanya hampir seluruh perjanjian baru itu dia yang tulis. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 21, dia menggunakan kata mengenal, artinya mengerti secara mendalam, memahami sampai sedetil-detilnya. Bersama-sama, 2 ya. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Bapa. Haleluya. Supaya kita semua paham. Tidak ada satu kalimat pun di seluruh Alkitab yang menulis Yesus berdosa. Dia tidak pernah berbuat dosa. Di dalam dia tidak ada dosa. Dia gak pernah punya pikiran yang dosa. Makanya saudara semakin cemberut, saya semakin mikir dia mau memberkatin gua apa sih sampai kayak gitu mikirnya. Karena di dalamnya gak ada dosa, gak ada yang jahat. Dia dipaku, jelep, ampuni mereka. Dia dibangunin Petrus dengan bahasa yang gak enak. Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa. Dia gak gubris. Dia langsung ngomong sama angin, diam. Kepada gelombang, teduhlah. Keren banget ya. Dia gak bilang, ada apa ini? Ada apa? Ada apa? Enggak. Dia tidak bertanya dengan apa yang dia rasakan secara manusia, dia pikirkan secara manusia. Dia tidak pernah berbuat dosa. Katakan, di dalam Yesus tidak ada dosa. Yesus tidak pernah berbuat dosa. Yesus tidak mengenal dosa. Saudara harus katam ini supaya nggak bisa ditipu-tipu sama orang-orang yang suka ngoceh di TikTok. Oke? Supaya Bapak Ibu paham. Jadi kenapa kok dia bisa ada di salib? Kok bisa dia tersalib? Yang paku dia orang Roma. Orang Roma bilang disuruh komandan. Komandan bilang, lu gak lihat gue udah cuci tangan? Siapa yang bilang gue suruh lu, gue cuci tangan? Orang-orang Farisi bilang,
Bukan gue yang paku. Kan gue udah bilang gue mau perayaan Paskah. Gak bisa gue pegang darah, najis. Orang-orang yang teriak, salibkan dia, salibkan dia. Kamu yang siapa yang bilang? Gak ada, ikut-ikutan aja. Orang dia baik, gue ikut makan yang 5.000 roti. Jadi ada perbuatan, katakan ada perbuatan. Yang digerakkan oleh karena ada dosa di dalam daging manusia. Makanya ketika Yesus disalib, ada yang namanya kayak bukti perbuatan salah. Jadi kalau misalnya di jalanan ada mayat, ada bukti kejahatan gitu. Ada bukti kecelakaan, berdarah-darah gitu. Dengan kematian Yesus ada bukti, tapi bukti itu tidak bisa dikenakan kepada siapapun. Makanya ketika Yesus mau disalib, Yesus bilang, sekarang penguasa dunia bisa dihukum. Di kitab Ayub ditulis iblis jalan-jalan di hadapan Tuhan. Kenapa? Iblis gak bisa didakwa. Iblis bilang gue gak pernah suruh. Gue cuma bilang lu makan gak mati. Ya salah sendiri dia makan. Makanya kalau engkau melakukan perbuatan baik karena disuruh. Ya itu bukan caranya Tuhan. Caranya Tuhan memotivasi. Membuat orang terinspirasi. Membuat orang akhirnya kepengen nanya. Makanya tugas saya doain saudara diberkati banget sampai enak. Sampai gak usah diajarin memberkati, udah diberkati aja udah diberkati. Kalau belum sanggup diberkatin aja biar melimpah. Kalau dari mimbar saudara tahu berkatnya melimpah. Gak pernah di courting. Malah dari belakang stop, gak mau stop, pura-pura gak ngeliat. Kalau dia bilang ke sana stop, saya nengok ke sini. Selesai. Karena pengennya saudara diberkatin. Amin. Jadi dari sananya dia emang dusta. Gue gak pernah suruh. Tapi dengan kematian Yesus, tidak bisa lagi dia melarikan diri. Iblis udah jobless, gak punya job description, gak punya meja lagi di surga, gak jelas ada di mana, kemana. Habis itu berdusta kemana-mana, terus orang percaya bisa percaya sama dia. Hari ini kita mau nyatakan dengan keberanian, karena kita percaya bahwa Yesus telah bangkit. Dosa tidak berkuasa lagi atas kita. Tepuk tangannya harus agak heboh, katakan haleluya. Kenapa? Karena maut bisa berkuasa karena dosa. Penyakit berkuasa gara-gara dosa. Kemiskinan, cari makan, keringetan karena dosa. Kita kalau udah bebas dosa agak dingin dikit. Tapi Tuhan bilang kamu cari makan keringetan itu akibat dosa. Makanya concernnya Tuhan bukan tentang uang, bukan tentang kemiskinan, bukan tentang penyakit, bukan tentang semua yang menjadi akibat dosa. Concernnya Tuhan, manusia harus bebas dosa. Murid Yesus ada berapa yang dia pilih semua? 12. Tapi di Markus 16 ayatnya yang ke-14, dia tidak ditulis lagi 12, ditulis 11 karena Yudas sudah mati. Kedua, tidak disebut murid, disebut kata tunjuk orang itu. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu. Bersama-sama Pak, 2 ya. Ketika mereka sedang makan dan ia mencela ketidakpercayaan dan kegilaan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya. Jadi sepanjang perayaan kebangkitan orang tidak percaya. Tugas saya hari ini di perayaan kebangkitan mengingatkan. Tuhan yang tersalib itu tidak pernah berbuat dosa. Tidak kenal dosa. Tidak ada dosa di dalam perbuatannya. Di dalam pikiran, di dalam hati, di dalam rohnya. Supaya kita paham kok dia bisa mati tersalib. Dia hanya bisa tersalib karena kasih. Karena semua dosa dia tanggung. Supaya engkau dan aku sekarang jangan tidak percaya lagi.
Kita harus berani percaya kita sekarang hidup di dalam hidup yang baru. Bahasa hatinya nih, jiwanya. Apa yang bisa membuatmu tersinggung minggu lalu dan yang lalu, hari ini tidak boleh lagi dapat membuatmu tersinggung, sakit hati, kecewa, khawatir, takut. Karena engkau punya hati yang baru. Punya jiwa yang baru, punya pikiran yang baru. Kalau engkau sampai tidak sanggup lagi mencari apapun bagi dirimu, itulah saatnya engkau bersuka cita karena engkau memasuki satu mode yang paling canggih di dalam kerajaan yang namanya tidur pun diberkati. Coba salam tangan temannya, bilang, tatap matanya, kamu percaya nggak hal itu? Ah, mana mungkin? Ya nggak apa-apa. Memang gak pernah maksa Tuhan. Memang gak pernah maksa. Jadi kalau sampai ada yang susah tidur, saya tahu orang itu pasti sangat diberkati. Aduh, pasti gak bisa tidur, selamat, kamu pasti sangat diberkati. Dan kalau sampai berhari-hari gak bisa tidur, saudara kenal dia, ajak dia ke sini. Jangan taruh paling depan, paling belakang yang nyender tembok. Itu ada satu kuasa yang luar biasa. Karena orang bisa kena AC, adem-adem, dengar suara, kabar baik, kerajaan surga. Tiba-tiba baru 2 tarikan nafas langsung. Menggenapi firman Tuhan, tidur pun diberkati. Ada haleluya. Supaya yang pertama, katakan bersama saya. Poin yang pertama, semua hanya karena kasih. Kalau ada yang lagi sedih, ada yang lagi galau, ada yang mulai tanda tanya, ada yang di pertigaan, apapun keadaanmu dan apapun masalahmu hari ini, teguhkan hatimu. Engkau tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Tuhan mengasihimu. Dan semua yang menyebabkanmu sedih, kacau, galau, kecewa itu sudah selesai di atas kayu salib. Pak, tapi saya susah melupakannya. Pak, tapi saya susah. Itu sebabnya Tuhan bilang, kamu harus jadi murid, kamu harus berlatih. Untuk tersenyum aja perlu berlatih. Beberapa saudara saya tahu untuk senyum adalah sesuatu latihan yang keras. Tapi berbahagialah kalau saudara bisa tersenyum. Kenapa? Oh nggak bisa Pak, saya latihan disiplin militer. Oke, nggak apa-apa, saya kasih tahu ya. Waktu Yesus lahir, berita yang diberitakan gembala, yang nyanyi haleluya, siapa? Tentara malaikat di surga. Oke, kenapa malaikat bisa nyanyi paduan suara? Karena peperangan sudah selesai. Ketika Yesus lahir, consider done. Semua yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak bisa menjadi bisa. Dan peperanganmu bukan menjadi peperanganmu lagi, menjadi peperangan Tuhan. Ada amin untuk hal itu. Katakan, aku percaya. Semua yang terjadi dalam kehidupanku karena kasih. Dan Yesus Kristus Tuhanku tersalib karena mengasihi aku. Ya, makanya Galatia 3 ayat 13. Galatia 3 ayat 13. Semua ada sukacita? Puji Tuhan. Baca bersama-sama. 2 iya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Terus? Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Katakan bersama-sama, menjadi kutuk. Amin. Ada tertulis terkutuklah orang, tapi tidak disebut Yesus terkutuk. Dia menjadi kutuk. Sama seperti dia tidak berbuat dosa, dia menjadi dosa. Amin. Supaya ketika kita merayakan kebangkitan Kristus, kita tahu
semua urusan dosa kita benar-benar sudah selesai. Nggak boleh ada yang mendakwa. Beberapa dari saudara atau jangan beberapa dari saudara. Banyak orang nggak tahu di mana. Dia pendiam, tapi otaknya sangat sibuk. Kenapa? Ada banyak pendakwa di situ. Kamu gini, kamu gini, kamu gini, kamu gini, kamu gini. Dan untuk membebaskan diri dari pendakwaan itu, tidak semua orang terlatih. Nah, ketika engkau melepaskan perkataan-perkataan karena pendakwaan, engkau sedang menjadikan apa yang tidak nyata di otakmu become real. Jadi roh si jahat yang tidak memiliki tubuh, sekarang jadi hidup karena dia punya tubuh. Yaitu tubuh orang yang bisa dipakai untuk ngomong, untuk mengatakan apa yang dia rasa. Tuhan berbelas kasihan kepada kita, supaya kita punya kehidupan yang baru di dalam kehidupan kita yang lama di dalam daging. Supaya kita mengatakan by faith apa yang kita percaya. Supaya alam roh yang kita terima di dalam Kristus yang tidak bekerja secara roh itu akan menjadi nyata. Menjadi kehidupan yang nyata karena dia bekerja di dalam daging kita. Amin. Yesus katakan kamu harus jadi murid. 1 Korintus 9 atau 3 Korintus atau 1 Korintus 9 atau 3 Korintus 9 ayat 27 ya. Itu menulis, Paulus bilang aku melatih tubuhku. 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya apa? Supaya memberitakan Injil kepada orang, aku sendiri secara tubuh tidak tertolak. Jadi gak ngomong berkat hidupnya susah, ngomong sembuh hidupnya sakit-sakitan, ngomongnya merdeka hidupnya terdakwa. Bilang supaya, it's a fruit, buah. Dia tidak mengatakan kita harus, bukan hanya ngomong kita harus melakukan, no, melakukan it's a fruit. Amin. Makanya engkau dan aku harus paham kenapa sampai Paulus di dalam 1 Korintus 11 ayat 26. Kalau kamu menerima tubuh dan darah Yesus, makan dari roti dan minum dari cawan, kamu mendeklarasikan, memberitakan kematian Tuhan. Bilang kematian Tuhan. Sekarang saya tanya, Tuhan bisa nggak tidak mengetahui apa yang menjadi kesalahan kita? Bisa nggak kita ngumpet di hadapan Tuhan? Bisa nggak kesalahan kita tidak tercatat oleh Tuhan? Dengan pemikiran yang sama kita harus berani percaya ketika Yesus tersalib akibat dosa kita. Tidak ada satupun dosa kita yang tidak selesai. Semua benar-benar sudah selesai. Haleluya. Makanya di dalam 1 Korintus 11 ayat 26 dikatakan. Kamu mendeklarasikan kematian Tuhan. Jadi kalau ada orang bilang, Tuhan lo mati. Ya emang keren. Emang keren. Kau keren ya karena dia mati bukan karena dia bisa mati. Tapi karena dia mengasihi aku. Ada haleluya. Karena kasihnya besar, kasihnya melimpah. Amin. Saya berdoa, ini berdoa. Bapak, Ibu semuanya benar-benar hidup di dalam segala kelimpahan karena Yesus Kristus mengasihi. Jadi akan ada orang-orang dia nih gak berubah, ngeselin terus. Bukan dia gak berubah. Tuhan melatihmu sampai engkau expert. Kok aku kayaknya diganggu terus. Engkau tidak diganggu, engkau tidak bisa diganggu. Tuhan mau engkau dan aku benar-benar merdeka. Bukan karena tidak ada gangguan. Tapi karena gangguan itu sudah tidak berkuasa lagi atas kita. Amin. Ada haleluya. Puji Tuhan. Selamat awet muda lah semuanya. Diberkatilah. Tambah diberkati, tambah keren, tambah. Jadi kalau engkau dan aku hari ini merayakan kematian Yesus yang tersalib.
mengucap syukurlah. Aduh kayaknya dia gak layak gue ampunin. Kayak gue kesel, sekesel-keselnya. Hari ini lupakan semua itu. Ganti satu data yang baru, Tuhan sangat mengasihiku dan menyediakan berkat yang baru bagiku. Dan engkau akan tambah sehat, tambah kuat, tambah diberkati. Ada satu gambar, gak tahu ya, ada gak ya? Ada gambarnya gak ya? Di tulisan Tuhan Yesus disalib. Keluar ya gambarnya? Ada ya? Nah, ini tulisan Yeshua Hanatsreh Vamelek Hayehudim. Tapi kalau kita lihat cara nulisnya, huruf-huruf pertama itu YHWH. Yeshua Hanatsreh Vamelek Hayehudim. Dan YHWH itu kalau orang Farisi lihatnya dia langsung tahu. Itu Tuhan. Amin. Makanya dia bilang jangan nulis kayak gini Pilatus. Pilatus bilang apa yang gue suruh tulis tertulis. Amin. Tapi dia cuci tangan. Tapi tertulis. Supaya hari ini engkau dan aku paham. Bahwa Tuhan tidak pernah dikenal rupanya. Makanya Yesus digebukin sampai hancur. Rupanya gak diingat. Tapi kasihnya kita kenal. Ada haleluya. Supaya Bapak Ibu paham. Ketika kasih itu melimpah atas kita. Menyatakan kasih Tuhan kepadamu, kepada orang lain, kepada kita semua. Orang tidak akan mengconsider penampilanmu lagi. Engkau akan melihat bahwa orang mencarimu bukan karena dia melihatmu. Tapi dia merasakan kasih Tuhan yang daripadamu. Ada haleluya. Dan ini sudah tertulis. Orang Farisi tidak mengenalnya. Berusaha denial, berusaha menolak. Dan Yesus sudah dikubur. Tapi dia telah bangkit. Dosamu, dosaku benar-benar sudah selesai. Ada haleluya. Biarlah kasih Tuhan melimpah-limpah atasmu, atasku, atas kita semua. Dan biarlah terutama istri kita, suami kita, anak-anak kita, orang-orang terdekat kita bisa merasakan kasih itu. Pak, aku tuh susah kalau ketemu yang aku kesel mukaku otomatis Ya walaupun muka kita auto cemberut, tapi biarlah perkataan kita auto blessing. Diberkati. Lu kok bilangnya berkat muka lu cemberut? Iya karena kedagingan gua menolak lu. Tapi kasih Tuhan mengasihimu. Gua masih ada di dalam daging jangan lupa. Tapi gua mau belajar untuk mengasihi lu. Bukan karena kedaginganku. Tapi karena Kristus yang bangkit hidup di dalam aku. Amin. Poin yang kedua dan sebagai penutup satu ayat terakhir. Ditulisnya begini. Semua hanya karena iman. Amin. Yang pertama semua hanya karena kasih. Yang kedua semua hanya karena iman. Galatia 2 ayat yang ke-19 dan 20 dikatakan demikian. Katanya satu ayat, malah 2 ayat. Ya udah telanjur 3 ayat, tapi sini 1 ayat lagi. Supaya genap 1 ayat. Ini sebab aku telah mati. Oleh apa? Hukum Taurat untuk apa? Hukum Taurat, supaya hukum Taurat genap. Orang berdosa harus mati. Tapi aku tidak mati dengan aku mati. Tapi aku mati dengan Yesus mati. Kemudian supaya aku hidup untuk Bapa. Aku telah disalibkan dengan Kristus titik koma bersama-sama. Namun aku hidup. Haleluya. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang ku hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Bapa yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku.
Amin. Ayat yang terakhir, Roma 8 ayat 11. Ini asli terakhir. Dikatakan begini, Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Kristus, roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu. Maka Ia yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu. Yang fana itu, yang cemberut itu, yang lemah itu, yang suka khawatir itu, yang suka takut, yang suka marah, yang suka tersinggung, itu akan live, hidup, joy, sukacita, peace, damai sejahtera oleh rohnya yang diam dalam kamu. Diberkatilah Bapak Ibu, sembuhlah, pulihlah, dan bersukacitalah. Masing-masing boleh berdoa, bersukacita karena kasih Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk berkat-Mu. Engkau sungguh baik, sangat mengasihi kami semua. Dan biarlah kami menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus untuk menyatakan kasih Bapa. Dan banyak orang melihat kasih-Mu, merasakan kasih-Mu. Dan kami semua hidup di dalam kasih-Mu sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Engkau mengaruniakan kami Yesus Kristus yang telah memberikan tubuhnya untuk hidup dunia. Tuhan Yesus, Engkaulah kekudusan kami. Tuhan Yesus, Engkaulah kebenaran kami. Tuhan Yesus, Engkaulah penebusan kami. Di dalam-Mu tidak ada lagi ketakutan. Di dalam-Mu tidak ada lagi penghukuman. Di dalam-Mu tidak ada lagi pendakwaan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau yang memberikan kami tubuh-Mu dan darah-Mu. Makanan dan pengampunan yang Kau berikan bagi kami setiap hari. Dan hari ini kami akan kembali menerima tubuh dan darah-Mu. Biarlah kami mengingat kasih-Mu yang besar. Mengingat anugerah-Mu yang begitu dahsyat. Mengingat keajaiban yang Kau berikan bagi kami. Sehingga kami semua diubahkan. Menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Yang rendah hati, yang menyembah Yesus Kristus. Yang menghormati orang tua. Menghormati hari Sabat. Yang hidup dalam kekudusan. Tidak mencuri, tidak berdusta, tidak berzina, tidak ada pembunuhan, tidak ada yang jahat. Bapa berkenan memberkati kami. Bahkan kami tidak mengingini apapun yang dimiliki orang lain. Karena kami memiliki Kristus yang sanggup memuaskan seluruh kebutuhan kami dan apa yang menjadi keinginan kami. Bapa berkenan memberkati anak-anak-Mu, umat-Mu. Sembuhkan yang sakit, pulihkan yang luka. Beri kekuatan bagi yang lemah. Dan biarlah setiap perkataan kami akan menjadikan tubuh kami sehat, kuat dan sangat diberkati. Karena Yesus Kristus yang hidup di dalam kami. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu, untuk kasih-Mu. Kami bersyukur dan kami percaya Bapa juga berkenan memberkati setiap anak-anak-Mu. Agar tidak ada lagi yang bimbang, tidak ada lagi yang ragu. Semua menjadi percaya. Tuhan Yesus telah bangkit, menang atas maut. Dosa tidak berkuasa lagi atas kami. Dan kami akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dengan sukacita bersama-sama katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat roti saja. Bapak Ibu ada sukacita semua. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat roti saja. Dengan sukacita katakan, Bapa kami bersyukur, inilah tubuh Yesus Kristus yang telah dipecah-pecahkan bagi kami semua. Kami sangat berterima kasih untuk anugerah-Mu yang begitu besar. Karena oleh persembahan tubuh Yesus Kristus di atas kayu salib, kami telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dan segala dosa kami telah diampuni. Kami bersyukur, kami dibenarkan, disucikan, menerima kemuliaan. Semua karena kasih-Mu, oleh anugerah karya salib-Mu. Bahkan oleh bilur Yesus Kristus segala penyakitku sembuh hari ini. Ya Bapa, kami berterima kasih. Karena Engkau yang memberikan kami kekuatan untuk tetap percaya, untuk tetap setia. Di dalam setiap keadaan, tantangan, apapun ujian iman, kami akan menjadi pemenang. Karena di dalam Kristus kami telah menjadi pemenang. Bahkan kami telah menerima jaminan keselamatan. Bahkan penyertaan-Mu sempurna, Engkau memelihara kehidupan kami. Kami diberkati lebih dari bangsa Israel di padang gurun. Lebih dari bangsa Israel di tanah perjanjian. Karena kami menerima
tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Korban satu-satunya yang telah menyempurnakan kami untuk selama-lamanya. Oleh kuasa Roh Kudus biarlah kami hidup di dalam damai, sejahtera, sukacita. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Yang penuh kasih karunia dan kuasa. Karena kami percaya segala kutuk dosa, sakit, penyakit, dan penderitaan semua sudah ditanggungkan di tubuh Yesus. Semua sudah diangkat, sudah dibayar lunas. Di atas kayu salib semua sudah selesai. Kita terima dengan iman, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan ini dengan sukacita bersama-sama. Bapa, kami bersyukur inilah darah Tuhan Yesus Kristus, darah perjanjian yang baru dan yang kekal, darah yang tercurah dari atas kayu salib. Di dalam darah Tuhan Yesus Kristus kami telah menerima pengampunan dosa. Segala dosa kami telah diampuni. Kami bersyukur kami telah menerima anugerah keselamatan, anugerah kasih karunia dan anugerah kebenaran yang berlimpah-limpah. Bahkan menerima jaminan keselamatan dan perlindungan yang sempurna. Oleh kuasa darah Yesus Kristus, kami terhitung dalam bilangan orang-orang yang diselamatkan. Doa kami bersama keluarga kami semua, tidak ada yang terhilang. Semuanya percaya Yesus Kristus Juru Selamat yang mengampuni segala dosa kami. Dan bersyukur kami menerima kemuliaan menjadi satu dengan Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, menjadi satu tubuh Kristus yang esa, mempelai Tuhan Yesus Kristus yang suci, yang kudus, yang tidak bercacat celah. Kami bersyukur ya Bapa, semua karena kasih-Mu. Urapi kami dan biarlah kami selalu setia beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, karena kami percaya di atas kayu salib semua sudah dibayar lunas, semua sudah ditanggungkan di tubuh Yesus, dan semua sudah selesai. Sesuai firman Tuhan Yesus di atas kayu salib, tetelestai, semua sudah selesai. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Darah Tuhan. Minyak zaitun di tangan kita dikuduskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita terima sebagai tanda kesukaan, tanda kemuliaan melebihi teman-teman sekutu. Dan semua doa kita akan terjadi bukan karena kekuatan, bukan karena keperkasaan. Tapi karena Roh Kudus, karena kasih karunia Tuhan yang melimpah-limpah atas kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami memberkati anak-anak-Mu. Dan biarlah kami semua bersama-sama memberkati pengucapan syukur dengan membawa persembahan. Setiap berkat yang mereka bawa, Bapa berkenan memperhitungkannya sebagai kebenaran. Di dalam kebenaran mereka tidak akan kekurangan, di dalam kebenaran dan kerajaan-Mu semuanya ditambahkan dengan cuma-cuma. Dan kami bersyukur Bapa telah memelihara pelayanan ini sampai hari ini, bahkan memberi kekuatan kepada kami semua melayani Tuhan. Dan dimanapun pelayanan ini ada, dimanapun mereka mengikuti secara online, semuanya diberkati. Kasih-Mu melimpah atas mereka, sembuhkan dan pulihkan mereka. Dan biarlah mereka bersuka cita, semua karena Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dengan sukacita bersama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.